wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidina wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa'lam, maka ketahuilah, di pengajian yang malam Sabtu kemarin bahwasanya sudah diterangkan yang disebut pujian dalam istilahnya apa, dalam lugotnya apa, yang disebut syukur kemarin sudah dalam lugotnya apa, dalam istilahnya apa. Ya, tanyakan Pak Janis tadi. Syukur itu dalam istilahnya tuh lengkap, menggunakan sekaligus panca indera kita untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diibaratkan oleh ulama kemarin, kita mikul jenazah, mata nengok jalan, kaki melangkah, telinga mendengar, mulut zikir, pikirannya iktibar mayit, hatinya menenangkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Kalau tidak bisa itu, nah, ngibaratkannya gampang, yaitu pakai ihsan. Ihsan itu seolah-olah apa yang kita kerjakan, baik kita lihat, kita pegang, yang kita ucapkan, yang kita dengar, baik dalam hati kita, zahir maupun batin, itu ditengok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tidak bisa menengoknya. Itu begitu. Nah, kalau latihannya pakai ihsan, supaya mendapatkan syukur yang sempurna, lengkap tadi. Sekarang, wa'lam, maka ketahuilah, anan nasabah, sesungguhnya nisbatnya atau perumpamaannya, bainal hamdi, antara pujian was syukri dan syukur, lugotan dalam tata bahasa, wastilahan dan istilahnya, itu sitatun ada 6. Kalau nak digabungkan antara pujian dan syukur itu, baik dalam lugot dan istilah, itu nanti ada 6 bentuk. Akadu, adapun yang pertama itu bainal hamdi, antara pujian al istilahi yang istilahi, was syukri dan syukur al lugawi yang dalam bahasa. Yang pertama, perbandingan antara pujian yang istilahnya menurut Quran dan hadisnya atau menurut Nabi, dan juga syukur menurut tata bahasanya. Perumpamaannya apa hubungannya? Fanisbatu, maka adapun nisbat atau perumpamaannya, bainahuma, di antara pujian yang istilahnya dan syukur yang tata bahasa tadi, itu atarodifu, persamaan makna. Jadi antara istilahinya pujian dan lugotnya syukur itu perbedaan, maknanya sama, lafadznya, kata-katanya berbeda, artinya sama gitu loh. Antara pujian yang istilah, kan. Kemarin yang sebut pujian yang istilah kan mengerjakan yang sesuatu yang menimbulkan kita itu bikin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat. Ya, syukur yang lugawi kemarin sama dengan itu, nah, kan gitu. Nah, terus perumpamaannya tadi, ibaratnya kata-katanya berbeda, maknanya sama, nah gitu ya, antara pujian yang istilahi dan syukur dengan yang tata bahasa atau lugawi. Itu yang pertama. Wasaniha, dan adapun yang kedua, bainal hamdaini, di antara pujian juga pujian, entah istilahnya maupun lugawinya. Nah, itu ya sama gitu tadi. Lafadznya dalam lugot ya sama, dalam tata bahasa sama gitu. Wasalisuha, dan adapun yang ketiga itu bainal lugawiyai, bainal lugawiyaini, isim tasniah ya. Nah, jadi di antara syukur yang lugawi dan
pujian yang lugawi. Fanis batu maka adapun perbandingannya fihada ini diantara inilah sama-sama lugawinya, antara syukur yang tata bahasa dan pujian yang tata bahasa. Itu kisma ini ada dua bagian. Yang pertama itu umumun umum, wa khususun dan juga khusus, min wajhi turadifu dari jalan persamaan daripada kata atau persamaan makna. Ya. Jadi kalau dalam tata bahasanya itu tergantung dari umum atau dari khusus. Ya, kalau umum ya itu tadi sama. Kalau khusus ya itu tadi nanti berbeda-beda gitu. Min wajhi wa huwa. Oh, apa ya? Keliru ya. Ngejlong atasnya lagi. Hadainil umuman khususa ini umumun umum wa khususun umumun khususin dan umum yang khusus. Min wajhin dari arah wa huwa adapun umum yang khusus itu ayat jamaah jika kok berkumpul kulun tiap-tiap minuhuma dari keduanya dari segi lafadznya mimma datin dari perpanjangan wayung faridu dan juga apa tuh namanya khususnya dari umumnya dan dari khususnya kuluminhuma dari tiap-tiap keduanya. Fi muddatil ukhra di dalam penerangan atau keterangan yang lainnya. Kama fi khotamil hadidi seperti kata-kata khotamul hadid. Apa itu namanya? Cincin dari besi. Nah, itu nanti kalau dalam syukurnya ya berbeda kalau nak diterangkan. Dalam ibaratnya pujiannya memuji ibaratnya apa tadi cincin tadi dan juga berbeda namun secara umumnya sama gitu. Faya jetami'u maka berkumpul apa alhamdani dua pujian fisana di dalam pengalami apa ya pujian ya bilisani dengan lisan. Kalau diucapkan dengan lisannya sama fi muqabalati lisani di dalam menindaklanjutin ihsan. Wayung farodu dan juga mempunyai makna pribadi atau sendiri apa alhamdu pujian al-lagwi yang golongan apa namanya tata bahasa fisana di dalam pujiannya bil kalami dengan ucapan. Fi ghairi muqabilatil ikrami di dalam selain daripada apa memperbandingkan kemuliaannya atau memperbandingkan kemuliaannya. Wayung farodu dan terpisah apa alhamdu pujian al istilahi di dalam istilahnya fil khidmati di dalam pengabdiannya bil a'dha'i di dalam anggota badan fi muqabilatil a'ta'i di dalam perbandingannya pemberian. Jadi kalau pujian itu ibaratnya adanya khidmat atau pengabdian dalam anggota badan dalam masalah istilahinya begitu. Nah, kalau kok ibaratnya pujian dalam tata bahasanya itu cuman dengan ucapan. Nah, kalau kok dengan istilahi sama dengan syukur yang lugawi. Artinya menggunakan badan kita untuk pengabdian atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastami'u dan berkumpul apa al-lugwayani dua lugot keduanya fisana di dalam pujian bil lagwi dengan tata bahasa atau kalimatnya. Muqabilatil atiyati dengan perbandingan pemberian. Wayung farodu dan mempunyai wayang faridu dan mempunyai makna pribadi apa alhamdu pujian al-lagwi yang golongan tata bahasa fisana'i di dalam pujiannya bil fasohati di dalam apa itu namanya kebaikan sanjungan ya di dalam sanjungan fi ghairi muqabalatil mubahati di dalam menindaklanjuti daripada perkara yang dibolehkan. Jadi wah rumet tenan Pak wis pokoke nak ora paham cak-cak paham ngono ya. Lalu alif rahimahullah. Ya karena segi tauhid atau tasawuf itu memang agak ruwet ya kan itu.
Lho iku sing SPDI iku mang paham ora kok. Heeh. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, jadi intinya tuh begini. Jadi antara pujian dengan syukur secara pujian yang secara istilah dengan syukur yang secara lugot tata bahasa itu sama gitu ya. Nah, itu begitu. Wayung farodu dan mempunyai makna tersendiri apa syukur lillagwi di dalam tentang pembahasan tata bahasa fil amali di dalam pengerjaannya bil arkani dengan anggota badannya fi muqabalatil imtinani di dalam menindaklanjuti kanugrahan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu dalam tata bahasanya kalau dibandingkan dengan pujian yang dari tata bahasa itu pelaksanaan gitu loh. Pelaksanaan daripada pujian bukti lah bukti. Yang bisa dimudahkan itu maksudnya tuh bukti. Jadi syukur itu bukti dari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama kita mulutnya alhamdulillah. Nah, kata-kata alhamdulillah tadi disertai badan sehat ya sambil sholat ya kan. Nah, terus punya duit ya ada lebihnya disodakokan dan lain sebagainya. Punya istri ya disayang, punya anak ya dididik lah begitu. Belum ya nyari, nah itu begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu begitu. Jadi syukur yang tata bahasa itu pelaksanaan atau pembuktian dari pujian yang istilah. Nah itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Fil muqabalatil imtina. Falhamdu maka adapun pujian al-lugawi yang golongan tata bahasa itu akhosu lebih khusus masdaron sebagai tempat keluarnya. Wa adapun pujian yang lugawi itu al-lisanu lisan. Wa khadduhu dan adapun batasannya wa a'ammu wa khaddu dan wahdu ya pribadinya wa a'ammu dan umumnya mutlakon dengan mutlak. Ngantek lali ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu ya. Jadi goro-goro Pak Tamrin lah gitu. Jadi pujian itu apa namanya pelaksanaan daripada syukur ya, syukur dalam lugawinya adalah pelaksanaan daripada pujian yang istilah. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Di gimana sampai tekan di entek hilang Pak Guru. Wahdahu dalam satu perincian masalah lisan wa amu dan umum muta'alliqon yang berhubungan. Wa adapun hubungan antara lisan dengan pujian yang umum dengan nikmat-nikmat tadi itu wa adapun yang berhubungan itu an-nikmatu berupa nikmat wa ghairuha dan selain daripada nikmat. Jadi penggunaan dari nikmat itu adalah bentuk syukur. Terima kasih rasa bahwa itu yang memberinya adalah pemberi yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberi nikmat itu adalah pujiannya yang secara istilah. Walhamdu dan adapun pujian al istilahi yang golongan istilah itu bil aksi dengan kebalikan kasukri seperti syukur al-lugawi yang tata bahasa. Jadi pujian yang secara istilah karena membangkitkan rasa mengagungkan daripada pemberi nikmat itu seperti syukur yang lugawi atau tata bahasa. Sama ya ingin ibaratnya itu mengagungkan sang pemberi nikmat, menyadari bahwasanya bahwa nikmat yang kita dapat itu adalah pemberian zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Li'anahu karena sesungguhnya syukur al-lughawi bilisani itu yakunu apa ya? Pujian ya. Li'anahu karena pujian al-istilah yang istilah itu yakunu ada apa pujian atau hamdun yang istilah itu bilisani dengan lisan. Wal jinani dan juga anggota badan ya, apa? Anggota tubuh. Wal arkani dan juga ya anggota tubuh. Hati ya, wal jinani dan bagian dalam gitu ya. Wal arkani dan juga anggota tubuh. Lakinahu tetapinya syukur yang lugawi fi muqabalati nikmati di dalam menindaklanjuti dari mada nikmat yang diberikan fakot maka saja. Jadi kalau pujian itu ingat tok ya kan, terus mulutnya berucap ingat tok bahwa itu ada yang memberi, terus mulutnya mengucapkan alhamdulillah tadi. Lah, syukur itu penggunaannya. Nah, penggunaan nikmat-nikmat itu sesuai dengan yang diperintahkan itu disebut syukur. Itu gitu loh ya. Syukur. Orang syukur loh, syukur. Walal mu'alif rahimahullah, yang membuat nanti nikmatnya ditambah itu kalau itu tadi digunakan dengan sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut syukur. Nah, kalau kok menggunakannya tidak sesuai dengan perintahnya Allah itu disebut kufur atau mengingkari. Lah itu begitu. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah. Wa rabi'ah dan yang keempat, baina syukri antara syukur al-istilahi yang istilah wal hamdu dan pujian al-lughawi yang lugot, antara syukur dan istilah wal hamdu dan juga pujian al-lagwi yang golongan lugot. Jadi dibulak-balik gitu wae. Nah, jadi berhubungan antara langsung digunakannya nikmat yang diberikan itu baru nanti mulutnya atau anggota badannya berpikir bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Wal khamisu dan yang kelima, bainal istilahaini antara pujian yang istilah dan juga syukur yang istilah. Wasadisuha berarti dalam dapat nikmat itu langsung ingat pemberi, terus plus langsung digunakan dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu maksudnya berarti antara istilah dan istilahnya tadi. Istilah dari pujian dan istilah dari syukur gitu. Wasadisuha dan yang keenam, baina syukro ini diantara syukur yang lugawi dan syukur yang istilahi. Fanisbatu maka adapun persamaannya atau perbandingannya fiadil aksami di dalam inilah antara syukur yang lugawi dan syukur yang istilah itu as-salah 1-3. Umumun yang umum wa khususun dan yang khusus mutlakun yang mutlak. Wa adapun yang umum dan khususnya mutlak itu angtajtami'a. Jika berkumpul apa kuluha semua-muanya 3 tadi fi muddatin di satu masa. Fi madatin di ya masa apa, Pak? Satu unsur. Wayang faridu dan berpisah apa akadua salah satu daripada unsur tersebut. Fi madatil ukhra di dalam unsur yang lain. Kama fi syajari arokin seperti apa namanya pohon siwak. Wala aksa dan tidak sebaliknya. Jadi ada yang umum, ada yang khusus. Maksudnya yang umum tuh ya berarti batang siwak. Ya berarti langsung ya batang siwaknya, ya digunakannya, ya namanya. Nah itu begitu maksudnya. Namanya kayu siwak. Digunakannya untuk bersiwak. Nah, terus ya khusus masalah siwak wala aksa dan tidak sebaliknya. Jadi nggak boleh dibalik siwak kayu. Kalau kata-katanya siwak kayu nanti sudah beda. Ya kan? Siwak kayu. Nah, dengan kayu siwak. Nah, maksudnya begitu. Nah, kalau kayu siwak berarti kayu yang didefinisikan kayu ini untuk bersiwak. Nah, gitu.
Nah, terus penggunaannya itu syukur yang istilahi. Lah pelaksanaannya apa namanya digunakan betul-betul itulah syukur yang istilahi tadi. Wala aksa dan tidak boleh dibalik. Kok siwak kayu, maka nggak cocok. Fata jutami'u maka kumpul apa kuluha. Semuanya tadi fisukri di dalam syukur al istilahi yang istilahi. Li'anahu karena syukur yang istilahi itu akhossu lebih khusus minal jami'i dari seluruhnya. Kama qad urifat seperti sudah diketahui apa taswiru bentuknya kayu siwak. Falayakunu maka tidak ada apa masdaru goiri masdarun apa masdaro goiri keluarnya selain daripada kayu siwak masdari seperti keluarnya kayu siwak. Li'anahu karena sesungguhnya sesuatu yang asal keluarnya itu labuda tidak bisa tidak fihi di dalam kayu siwak tersebut. Min sorfi jami'in nikmati dari menggunakan seluruh kenikmatan fi zamani wahidin di dalam waktu dalam satu waktu. Seperti diterangkan kemarin loh. Orang mikul jenazah kemarin dulu ya. Wayang faridu dan terpisah apa alhamdu pujian al-lagwi yang golongan al-lugawi yang golongan tata bahasa fisana'i di dalam pujian bilisani dengan lisan. Min ghairi muqabalatil ihsani di dalam tanpa memperbandingkan ihsan. Wayang faridu dan terpisah apa alhamdu pujian al istilahi yang golongan istilah wa mislahu dan sepadannya pujian yang istilah itu asyukru syukur al-lugawi yang golongan tata bahasa fil mahabbati di dalam kecintaannya bil jinani dengan hati fil muqabalatil ihsani di dalam menerima ihsan. Walayang faridu dan tidak terpisah apa akhadu hada ini salah satu dari inilah dari dua antara syukur yang lugawi dengan pujian yang istilah tadi anil akhori dari lainnya. Maksudnya gini, antara pujian yang istilah dengan syukur yang lugawi itu tidak bisa terpisah, selalu terpaut, tidak bisa dipisahkan. Li'annahuma karena sesungguhnya pujian yang istilah dan syukur yang lugawi itu mutarodifani menyamai dalam maknanya kama seperti keterangan ulimat yang sudah diketahui. Qolal mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Jadi antara hubungan antara syukur dan pujian itu ada 6 itu tadi. Yang pertama tadi mana ini? Yang pertama yaitu antara syukur yang lugawi dan pujian dan syukur yang lugot. Yang kedua pujian yang istilahi, yang pertama ya, yang pertama pujian yang istilahi dengan syukur yang lugot itu sama, beda kata, sama maksudnya. Yang kedua antara pujian yang lugawi dengan pujian yang istilahi. Yang ketiga antara pujian yang pujian yang bahasa dan syukur yang bahasa. Yang keempat mana tadi ini yang keempat? Yang keempat di yang keempat ini. Oh, syukur secara istilah dan secara bahasa. Yang kelima antara syukur secara istilah pujian secara istilah dan syukur secara istilah dan pujian secara istilah. Yang terakhir syukur antara syukur yang secara lugat dan syukur yang secara istilah. Itu seperti itu. Definisinya daripada antara syukur dan pujian dan syukur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.
Astagfirullahaladzim.